Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat saja, sedangkan campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih zat di dalamnya. Nah, campuran ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah zat pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, kita punya segenggam gula dan kita punya segelas air. Apabila kita aduk lama-kelamaan, gula dan air akan bercampur menjadi satu. Nah, ini merupakan salah satu contoh campuran homogen yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Sedangkan campuran heterogen adalah zat pelarut dan zat terlarutnya masih bisa dibedakan. Contohnya, kita punya segenggam pasir dan kita punya segelas air. Apabila kita aduk menjadi satu, pasir dan air tidak dapat menjadi satu. Artinya bahwa pasir lama-kelamaan akan mengendap di bawah gelas dan air akan di atas. Itu artinya bahwa campuran ini merupakan campuran heterogen. Nah, campuran homogen tadi berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan lagi menjadi dua, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau biasa dikenal dengan larutan elektrolit, dan yang kedua larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau biasa dikenal dengan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibedakan lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat. Gambar di samping merupakan gambar dari alat uji larutan. Di sini kita akan menguji daya hantar listrik dari larutan-larutan berikut seperti NaCl, HCl, NaOH, dan masih banyak lagi. Apabila alat uji ini menimbulkan gelembung gas dan nyala lampu yang terang, ini berarti gejala dari larutan tersebut mempunyai daya hantar listrik yang kuat, atau biasa kita sebut dengan larutan elektrolit kuat. Mengapa demikian? Karena pada larutan elektrolit kuat seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi secara sempurna. Hal ini ditandai dengan satu arah pada persamaan reaksinya. Pada larutan elektrolit kuat, molekul-molekul zat terlarut, dalam hal ini garam dapur atau NaCl, terurai menjadi kation dan anion penyusunnya. Anion yang berupa ion Cl- dan kation yang berupa ion Na+, dapat melakukan transfer muatan, sehingga elektron dari baterai dapat dihantarkan oleh ion-ion bermuatan tersebut. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Gambar di samping merupakan gambar alat uji larutan elektrolit lemah. Nah, alat uji ini apabila muncul gelembung gas yang sedikit dan nyala lampu yang redup, berarti larutan ini memiliki daya hantar listrik yang lemah atau biasa kita dengar dengan larutan elektrolit lemah. Mengapa demikian? Karena pada larutan elektrolit lemah molekulnya terurai menjadi ion-ion atau biasa kita kenal dengan terionisasi secara tidak sempurna yang ditandai dengan dua arah panah pada persamaan reaksinya. Secara mikroskopis, mari kita perhatikan sebagian molekul-molekul asam asetat yang banyak terkandung dalam cuka mengalami ionisasi sebagian. Ion-ion asetat atau CH3COO- dan ion H+ melakukan transfer muatan dan dapat menghantarkan arus dari baterai. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Dari gambar di samping sama seperti larutan elektrolit sebelumnya, ada alat uji larutan. Nah, apabila alat uji ini menimbulkan gelembung gas atau tidak muncul gelembung gas dan lampu tidak menyala, berarti larutan ini
merupakan larutan yang tidak memiliki daya hantar listrik atau biasa kita dengar dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya pada larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Secara mikroskopis, dapat diketahui bahwa molekul-molekul glukosa tidak ada yang terurai menjadi ion-ionnya, sehingga tidak terjadi transfer muatan di antara ion-ion dalam larutan. Hasilnya, tidak ada yang dapat menghantarkan arus listrik dari baterai. Berikut ini adalah contoh dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu larutan elektrolit. Banyak sekali larutan elektrolit yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, di antaranya larutan garam dapur. Kemudian buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C seperti jeruk dan lain-lain. Kemudian asam cuka dan air aki. Apabila bahan-bahan tadi kita uji menggunakan alat uji elektrolit, maka bahan-bahan tadi dapat menghantarkan arus listrik karena bahan-bahan tadi memiliki daya hantar listrik. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh larutan gula, alkohol 70%, air murni, urea, itu semua merupakan larutan non-elektrolit dan apabila kita uji menggunakan alat uji elektrolit, maka bahan-bahan tadi tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak memiliki daya hantar listrik.